Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Sering gak sih lo ngerasa insecure dengan apa yang lo punya? Ngebanding-bandingin skill, ngebanding-bandingin kesempatan, ngebanding-bandingin privilege, atau ngebanding-bandingin fisik lo sendiri dengan orang lain. Yang kadang, hal ini sering bikin kita nggak pede untuk mengambil langkah besar. Contohnya gini, misal lo dapat peluang nih untuk bisa promosi jabatan, atau untuk mencalonkan diri sebagai ketua, atau dapat beasiswa. Tapi malah reaksi pertama lo adalah, enggak deh, gue nggak mau nyoba, pasti gagal kayaknya. Atau lo mikir bahwa, kayaknya gue pasti nggak bisa dapet. Nah, jadinya lo selalu ngerasa takut tuh buat nyoba. Dan akhirnya kesempatan-kesempatan emas yang lo bisa dapetin jadinya terbuang sia-sia. Udah ada opportunity, nggak diambil. Ngerasa familiar gak dengan situasi kayak gitu? Nah, kalau misalnya lo ngerasain hal-hal tersebut dan penasaran untuk mengenal lebih dalam tentang diri lo sendiri, lo simak video ini sampai habis, gue bakal jelasin tentang kenapa sih kita bisa kayak gitu. Nah, fenomena yang lo rasain itu ada istilah psikologisnya. Namanya adalah self-sabotage. Self-sabotage ini adalah mekanisme alam bawah sadar yang mengganggu rencana-rencana yang telah lo jalankan. Misalnya tadi kan, lo ngerasa nggak pede untuk promosi jabatan, untuk mencalonkan diri, untuk dapat beasiswa, dan lain sebagainya. Dan jadinya lo malah membatasi diri lo dan mensabotase diri lo sendiri sehingga lo nggak ngambil kesempatan itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih lo bisa ngerasain self-sabotage ini? Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kenapa sih? Self-sabotage ini sebenarnya bisa terjadi karena pandangan buruk ke diri sendiri. Atau lo memandang diri lo tuh rendah gitu. Sesimpel karena lo tuh nggak suka sama diri lo sendiri, jadinya bakal terbentuk tuh kepercayaan kalau misalnya diri lo tuh adalah diri yang gagal gitu, diri yang jelek, dan ya berbagai kata-kata buruk dan persepsi buruk lainnya. Penghargaan diri yang rendah bisa ngasih warna gelap ke hidup kita. Dan ini udah kayak lingkaran setan gitu lah. Jadinya kalau kita mikir negatif ya outputnya akan negatif juga. Gara-gara outputnya negatif jadi mikir negatif lagi. Dan muter-muter aja terus di negativity itu. Singkatnya apa yang kita pikirin ya jadinya jadi kenyataan gitu. Karena itu kita percaya juga. Itu adalah sebab pertama, yaitu kita menganggap bahwa diri kita itu buruk gitu kan. Yang kedua, lo mungkin punya perasaan takut untuk menjadi besar. Nah, kita mungkin sering dengar tentang istilah orang-orang yang takut gagal. Tapi ada beberapa orang yang justru takut untuk sukses. Ini menarik sih. Mungkin beberapa dari lo ngerasain ini, mungkin juga enggak. Tapi ada orang kayak gini. Takut kalau suatu saat dia bakal sukses, dia nggak bakal sanggup buat menghadapinya. Gagasan ini sebenarnya sempat dibahas sama psikolog terkenal yang namanya adalah Abraham Maslow. Dia adalah salah satu tokoh psikologi yang gede banget yang menciptakan aliran humanistik. Kalau lo anak psikologi pasti lo tahu Abraham Maslow. Nah, di dalam bukunya, Maslow ini berbicara tentang ketakutan yang bernama Jonah Complex. Atau ketakutan ngelihat diri sendiri jadi sukses dan besar. Dan menghindari untuk ngelatih diri jadi lebih baik. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah lo punya kecenderungan untuk menghindari peluang yang baik dengan maksud melindungi diri sendiri. Sebenarnya ada garis yang tipis banget antara self-sabotage dan melindungi diri sendiri. Di kasus ini, orang-orang yang self-sabotage sering banget bilang, nggak deh, ke peluang-peluang yang sebenarnya bisa bikin mereka berkembang. Nah, orang-orang yang self-sabotage ini sering menganggap bahwa mereka tuh sedang melindungi diri mereka sendiri. Padahal justru mereka tuh ada di dalam lubang yang sama. Mereka berlindung di balik alasan ini agar mereka ngerasa aman. Kayak, biar gue nggak gagal, gue jadi nggak ikut deh ini. Nah, kayak gitu ya. Yang keempat, orang yang self-sabotage itu punya kecenderungan buat menghindar dalam mengatasi problematika hidup. Intinya, lari dari masalah, lari dari peluang gitu. Self-sabotage sering banget dimulai ketika lo memilih untuk nggak menghadapi masalah hidup yang terjadi, alias lari gitu. Dan kasarnya juga dibiarin terus-menerus, sampai masalahnya tiba-tiba jadi besar, dan akhirnya lo kepaksa untuk nyelesain semuanya dalam satu waktu. Awalnya lo mengatasi masalah dengan menghindari ketidaknyamanan gitu. Misalnya kayak prokrastinasi, leha-leha, begadang nonton Netflix, dan lain sebagainya. Dalam jangka pendek mungkin ini efektif untuk ngeredain emosi. Kabur dari masalah gitu, dengan ngelakuin hal lain. Dengan kayak ya udah gitu. Nggak diselesain masalahnya. Tapi ya lama-lama masalah yang lo tunda itu bisa jadi numpuk.
dan nyiptain masalah yang lebih gede di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya buat lo adalah, lo ada nggak ciri-ciri yang kayak gini gitu? Atau lo ngerasa kayak gitu nggak sih? Lo termasuk orang yang ngelakuin self-sabotage nggak? Nah, berita baiknya meskipun iya, self-sabotage ini masih bisa diatasi kok. Salah satunya adalah dengan belajar untuk mengurangi kata-kata yang negatif tentang diri lo, dan mulai untuk positif self-talk sama diri sendiri. Nah, jadi solusi yang pengen gue sampaikan di sini adalah positif self-talk. Nah, kenapa sih positif self-talk? Kenapa harus berbicara yang positif sama diri sendiri? Bukannya kayak positif self-talk itu menipu diri sendiri. Nah, positif self-talk itu bukan berarti melawan perasaan sedih yang dirasain. Tapi intinya ngarahin diri kita untuk sadar dan menerima situasi yang ada. Karena pada hakikatnya manusia akan ngelakuin kesalahan, dan gak apa-apa sih. Dan mengharapkan kesempurnaan dari diri sendiri sebenarnya nggak terlalu realistis gitu. Pas lo ngalamin pengalaman yang gak enak atau pas lo ngelakuin kesalahan, positif self-talk akan ngebantu lo untuk tetap bertahan. Ngelakuin positif self-talk itu nggak harus pakai kalimat motivasi kayak motivator gitu. Kalau lo ngerasa geli ya gak usah. Cukup dengan kata-kata sederhana yang ya ibaratnya pengen lo denger pas lo masih kecil lah, pas lo umur 5 tahun gitu. Kebayang nggak? Nah, misalnya ya, gue kasih contoh nih. Misal, lo bilang ke diri lo sendiri, "It's okay, nggak apa-apa Van, lo lagi belajar." Atau lo bisa bilang ke diri lo sendiri, "Nggak apa-apa kok buat lo salah, kita bisa tumbuh dari kesalahan." Nah, contohnya kayak gitu. Harapannya setelah lo nerapin positive self-talk, lo akan tetap bisa ngerasa hopeful di titik terendah lo sekalipun. Karena ya kita kadang harus menyemangati diri kita sendiri kan, gitu. Balik lagi mungkin beberapa dari lo ada yang udah ngerasa kecapean untuk milih hal-hal yang rumit. Jadi ya udah pilih yang gampang tanpa mempertimbangkan dampak akhirnya kayak gimana. Ada juga yang mungkin ngerasa takut sama penolakan. Ada juga yang mungkin udah terjebak lama dalam prokrastinasi dan berujung pada kurangnya perencanaan atau keterampilan time management gitu. Self-sabotage ini adalah perilaku yang ya nggak bisa kita anggap sepele gitu kan. Yang akhirnya kita pilih karena kita merasa nyaman terus saja kayak gitu, kabur dari masalah. Dan ya sebenarnya ini harus diselesain sih kalau menurut gue, apalagi kalau lo udah lama banget di posisi yang kayak gini. Dan lo juga perlu tahu nih bahwa solusi yang gue bilang tadi memang ya nggak bisa berlaku buat semua orang. Mungkin solusi yang udah gue sebutin tadi bisa cocok sama lo, tapi bisa juga enggak gitu. Makanya memang 1% sendiri, ya kalau dari gue ya, gue nyaranin lo untuk ikut program mentoring 1%. Buat apa? Supaya lo bisa dapet saran yang cocok buat lo, supaya lo bisa dibimbing sama mentor, untuk lo nyari tahu lagi lebih dalam tentang langkah yang bisa lo ambil. Lo juga bisa tuh untuk tahu kira-kira apa sih kebutuhan emosional diri lo, untuk mengubah kebiasaan ini lewat diskusi sama mentor. Dan jangan khawatir juga, bukan cuma diskusi, bukan cuma konsultasi, lo juga bisa dapet psikotes interpretasinya supaya lo bisa mengenali diri lo dengan lebih dalam. Sampai lo juga bakal dapat worksheet yang bisa ngebantu lo untuk mengenali diri lo dan untuk dapat arahan praktis tentang apa nih yang harus lo lakuin. Jadi, abis mentoring lo bakal dapet tugas tuh yang bisa lo lakuin supaya diri lo bisa berkembang jadi lebih baik gitu ya. Nah, akhir kata, ya kalau misalnya lo tertarik, lo bisa klik link yang ada di deskripsi, atau lo bisa klik link yang ada di comment section yang udah gue pin. Oke? Akhir kata, gue harap video ini bisa ngebantu lo berkembang, seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa? Ya supaya lo bisa hidup seutuhnya. Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di mentoring. Oke? Thanks.